Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 16. Dalam pada itu, laki-laki itu pun kemudian berkata, "Kalian mengira bahwa kami mendekati tempat ini sambil bersembunyi? Buat apa aku bersembunyi jika yang datang kemari hanya tikus-tikus kecil seperti kalian? Di manakah guru kalian? Kenapa mereka tidak datang?" Sejak semula guru memang tidak akan datang ke tempat ini. Justru kami baru mempersiapkan kemungkinan agar guru-guru kami dapat bertemu. Laki-laki berkumis tebal itu termangu-mangu sejenak. Dengan nada berat ia pun kemudian berkata, "Aku ingin bertemu dan berbicara dengan guru-guru kalian. Aku tidak tahu, apakah guru menganggap penting kalian berdua ikut berbicara tentang persoalan yang teramat penting. Mungkin guru bersedia menerima kalian untuk menghadap. Tetapi tidak untuk membicarakan sesuatu. Jangan menghina aku. Mungkin kalian merasa kokoh karena kalian adalah bagian dari sebuah perguruan. Kalian menganggap guru kalian masing-masing adalah orang-orang terkuat di dunia kanuragan. Tetapi sebenarnya lah perguruan kalian tidak ada artinya apa-apa bagi kami." Tetapi seorang yang bertubuh raksasa dari perguruan Tegal Arang itu pun berkata, "Kiai Repak Rembulung, selama ini kami memang menganggap kau berilmu sangat tinggi. Tetapi bahwa kehadiranmu yang diam-diam itu justru menimbulkan suara seperti lampor, maka kemampuanmu kami ragukan. Demikian pula Nyi Pupus Rembulung yang menurut pendengaran kami memiliki kemampuan yang jarang ada duanya, ternyata juga sangat mengecewakan. Kalian berdua yang digelari sepasang alap-alap elar perak, ternyata telah mengejutkan kami. Bukan karena ketinggian ilmu tetapi justru sebaliknya. Menurut cirimu, kau adalah murid dari perguruan Tegal Arang di tepi Kali Praga. Terima kasih atas pengenalanmu terhadap kami berdua serta gelar yang kami sandang. Tetapi jangan mencoba kemampuan kami. Kami memang tidak pernah berniat untuk mendekat dengan diam-diam. Itulah sebabnya kami datang seperti lampor. Tetapi jika ada yang meragukan kemampuan kami, silahkan untuk mengatakannya berterus terang." Tubuh raksasa dari perguruan Tegal Arang itu pun berkata, "Kiai Repak Rembulung, selama ini kami memang menganggap kau berilmu sangat tinggi. Tetapi bahwa kehadiranmu yang diam-diam itu justru menimbulkan suara seperti lampor, maka aku meragukan tataran ilmumu, Ki Repak Rembulung." Namun tiba-tiba saja orang itu menjerit. Ia tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Ki Repak Rembulung. Namun tiba-tiba saja dari dahinya telah mengucur darah. Sebuah batu sebesar telur puyuh telah mengenai dahinya itu. "Jika kau anggap aku curang karena aku menyerang dengan tiba-tiba, maka marilah. Siapa yang akan menjajaki ilmu dengan cara apapun yang ingin kalian lakukan? Atau barangkali ada yang meragukan kemampuan isteriku, Pupus Rembulung?" Orang-orang yang ada di lapangan rumput itu berdiri dengan tegang. Sementara Repak Rembulung yang digelari alap-alap elar perak itu melangkah dengan tenangnya mengelilingi batu persegi yang ada di tengah-tengah lapangan rumput itu. "Aku tidak sering menyombongkan diri. Tetapi jika perlu, aku memang melakukannya seperti apa yang aku lakukan sekarang," berkata Repak Rembulung. Tidak seorang pun yang menyahut. Karena itu, maka Repak Rembulung itu pun kemudian berkata, "Katakan kepada gurumu, aku ingin berbicara dengan mereka." Orang-orang yang berkumpul di lapangan rumput itu diam membeku ketika Repak Rembulung itu menunjuk mereka seorang-seorang. Bahkan kepada orang yang dahinya berdarah itu, ia pun berkata, "Kau dapat melaporkan apa yang terjadi atas dahimu itu kepada gurumu. Selebihnya, jika kau sekali lagi menghina aku, maka sebelah matamu akan menjadi buta, karena batu itu akan menghunjam masuk ke dalam matamu. Jika kau masih mengulanginya lagi, matamu yang lain akan menjadi buta pula." Orang yang dahinya terluka itu berdiri mematung di tempatnya. Ketika darahnya mengalir ke matanya, ia sama sekali tidak mengusapnya. Setiap gerak akan dapat menimbulkan kecurigaan pada Repak Rembulung atau Pupus Rembulung sehingga mereka dapat melakukan sesuatu yang dapat membahayakannya. Atau kalian semuanya dari perguruan yang berbeda-beda ini ingin mencoba bersama-sama? Kami sama sekali tidak berkeberatan. Tetapi untuk melawan kalian bersama-sama, sulit bagi kami untuk mengendalikan diri, sehingga jika ada yang mati di antara kalian, kami tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang ada di lapangan itu masih berdiri mematung. Tidak seorang pun yang bergerak atau bahkan menjawab ancaman Repak Rembulung itu.
Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar suara Pupus Rembulung. Sudahlah, Kakang. Marilah kita pergi. Tidak ada gunanya kita berlama-lama di sini. Repak Rembulung mengangguk. Katanya, kami akan segera pergi. Tetapi aku juga ingin semua orang yang ada di lapangan rumput ini pergi. Kalian tidak usah berbicara tentang pertemuan antara pemimpin dan barangkali guru kalian. Biarlah mereka membicarakannya langsung di antara mereka. Ingat, beritahu kami berdua, kami akan datang dalam pertemuan itu. Tiba-tiba saja dengan suara yang bergetar salah seorang dari Goa Lampin bertanya. Bagaimana kami memberitahukannya kepada Ki Repak Rembulung? Pahatkan saat pertemuan itu pada beberapa batang pohon gayam yang ada di sepanjang jalan menuju ke Panjatan. Ki Repak Rembulung tinggal di Panjatan? Aku tinggal di mana-mana. Tetapi ingat, jangan mencoba menipu dan membohongi aku. Jika pertemuan itu berlangsung tanpa aku ketahui, serta tidak ada pahatan waktu di beberapa pohon gayam di jalan menuju ke Panjatan, maka kalian akan menyesal. Tidak seorang pun yang bertanya lagi. Mereka mengharap agar sepasang alap-alap elar perak itu segera meninggalkan tempat itu. Namun ternyata Pupus Rembulung itu berkata lantang. Cepat tinggalkan tempat ini. Atau aku harus mengusir kalian. Orang-orang itu pun kemudian telah beringsut meninggalkan tempat itu sebelum mereka sempat menemukan kesepakatan apa-apa tentang rencana pertemuan antara para pemimpin dan guru mereka. Sedangkan Repak dan Pupus Rembulunglah yang kemudian terakhir meninggalkan tempat itu. Sepeninggal mereka, maka Wijang dan Paksi pun kemudian telah keluar dari persembunyiannya. Namun yang pertama-tama dikatakan oleh Wijang bukan tentang orang-orang yang berkumpul itu, tetapi justru tentang diri mereka berdua. Nah, bukankah kita sudah berhasil meredam suara yang timbul dari gerak-gerik kita? Geseran tubuh dan pakaian kita dengan benda-benda sekeliling kita tidak mampu menyentuh ketajaman telinga kedua orang suami istri itu. Paksi mengangguk-angguk. Ia pun kemudian menyadari bahwa ia pun mampu menyerap bunyi geseran itu. Namun Paksi pun kemudian berkata, kedua orang suami istri itu menarik perhatian. Yang kau sebut sebagai ayah dan ibu Kemuning itu. Ya. Jawab Paksi. Nah, bukankah kau akan bercerita tentang Kemuning? Nanti di rumah aku akan menceritakannya. Sambil bergeser Wijang itu pun kemudian berkata. Kita sudah mendengar bahwa orang yang disebut Repak Rembulung itu minta agar ia mendapat isyarat jika diselenggarakan pertemuan antara para pemimpin perguruan yang telah menurunkan orang-orangnya di daerah ini. Paksi mengangguk-angguk pula. Katanya. Isyarat itu akan dapat kita lihat di pohon-pohon gayam di jalan yang menuju ke Panjatan. Dengan demikian, maka kita pun akan dapat hadir pula untuk melihat apa yang akan mereka bicarakan. Mereka tentu akan berbicara tentang cincin istana yang hilang. Desis Wijang. Yang menarik, bagaimana mereka mengatur kerja sama di antara mereka itu. Yang lebih menarik lagi adalah kehadiran Repak dan Pupus Rembulung itu. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja Wijang menarik Paksi sambil berkata. Kita akan pulang. Kita akan melihat apakah ada 1-2 orang yang tersesat ke gubuk kita. Selebihnya, kau akan bercerita tentang Kemuning yang kau sebut anak Repak dan Pupus Rembulung itu. Paksi tidak menjawab. Apalagi Wijang masih saja menariknya berjalan di lereng yang ditumbuhi pohon-pohon perdu itu. Ketika mereka sampai di gubuk kecil yang tersembunyi itu, mereka pun berlega hati. Tidak seorang pun di antara orang-orang dari berbagai perguruan itu yang tersesat sampai ke gubuk kecil mereka. Ketika mereka kemudian duduk di dalam gubuk itu sambil menghirup wedang serai yang sudah dingin, Paksi pun telah bercerita tentang seorang gadis yang bernama Kemuning. Menurut pamannya, Ki Pananggungan, kedua orang tua angkat Kemuning adalah petualang pula. Menurut ciri-cirinya, orang tua angkat Kemuning itu tentu Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu. Sayang, berkata Wijang. Jika saja keduanya tidak terjerumus ke dalam petualangan yang dapat mengotori namanya. Apakah kita dapat mencoba menghubunginya? Bertanya Paksi. Jangan tergesa-gesa. Yang terjadi mungkin justru sebaliknya dari yang kita inginkan. Desis Wijang. Meskipun demikian ia melanjutkan. Tetapi pada saat yang tepat kita akan dapat mencobanya. Paksi menarik nafas panjang. Katanya. Rasa-rasanya masih ada kemungkinan. Kita belum tahu sifat-sifatnya lebih jauh.
Kita baru melihat wujudnya sekilas dan sedikit keterangan dari Ki Pananggungan itu. Sahut Wijang. Paksi tidak menjawab. Tetapi kepalanya mengangguk kecil. Nah, sebaiknya kita sekarang pergi ke goa itu. Bawa tongkatmu. Kita berlatih lebih bersungguh-sungguh. Paksi tidak membantah. Ia pun kemudian bangkit. Diraihnya tongkatnya yang disembunyikannya di antara kerangka gubuk kecilnya. Sementara itu, Wijang pun telah melangkah keluar dan gubuk itu. Sejenak kemudian, keduanya telah berada di dalam goa. Dengan saksama keduanya memperhatikan pahatan yang ada di dalam goa itu. Beberapa kali mereka mencobanya sehingga dengan demikian, terutama bagi Paksi, ilmunya menjadi semakin matang. Tongkatnya menjadi semakin berbahaya di tangannya sementara itu, jiwanya pun menjadi semakin mapan. Ia sudah berhasil menguasai keseimbangan antara perasaan dan penalarannya saat-saat ia mengeterapkan ilmu puncaknya. Ternyata apa yang dilakukan Wijang, justru melengkapi apa yang pernah diwariskan oleh Ki Marta Brewok kepada Paksi. Di hari berikutnya, maka keduanya telah pergi menyusuri jalan menuruni kaki Gunung Merapi. Mereka kemudian telah memasuki sebuah jalan yang agak lebih lebar dari jalan setapak. Jalan yang menuju ke Panjatan. Memang ada beberapa batang pohon gayam. Tetapi mereka belum melihat isyarat apapun yang terpahat pada pohon gayam itu. Namun keduanya sadar bahwa mereka harus berhati-hati karena mereka akan dapat bertemu dengan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Mungkin 2 atau 3 hari lagi. Berkata Wijang. Bukankah mereka harus membicarakannya lebih dahulu? Atau para pemimpin perguruan yang tersinggung itu sengaja tidak mau memenuhi keinginan Repak dan Pupus Rembulung? Sahut Paksi. Kemungkinan itu memang dapat terjadi. Tetapi aku mengira bahwa para pemimpin perguruan itu akan memberitahukan rencana pertemuan itu justru untuk menjebaknya. Paksi mengangguk-angguk. Katanya. Setiap hari kita akan melihat apakah mereka telah memahatkan pesan itu. Dengan kemungkinan terburuk, kita akan bertemu dengan orang yang sedang memahatkan pesan itu atau suami istri orang tua angkat Kemuning itu. Dengan serta-merta Paksi berpaling. Dipandanginya Wijang dengan dahi berkerut. Namun Wijanglah yang bertanya. Kenapa? Bukankah Repak dan Pupus Rembulung itu orang tua angkat Kemuning sebagaimana kau katakan? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk ia menjawab. Ya. Mereka adalah orang tua angkat Kemuning. Jadi bagaimana? Tidak apa-apa. Jawab Paksi. Wijang tertawa. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya pun melanjutkan langkah mereka menyusuri jalan ke sebuah padukuhan. Padukuhan yang tidak terlalu besar. Bahkan letaknya agak jauh dari padukuhan-padukuhan yang lain. Tetapi padukuhan itu nampak subur. Di sekitarnya sawah nampak hijau ditumbuhi batang padi yang mulai berbunga. Di belakang dinding padukuhan, pohon nyiur berdiri berjajar dari ujung sampai ke ujung. Parit-parit yang mengaliri sawah bersusun seperti sebuah tangga raksasa mengalir sepanjang musim. Apakah kita akan pergi ke padukuhan itu? Bertanya Paksi. Wijang memang agak ragu. Namun kemudian katanya. Kau yang sudah lama tinggal di sisi selatan kaki Gunung Merapi ini agaknya sudah mengetahui isi dari padukuhan itu. Paksi menggeleng. Katanya. Aku tahu bahwa padukuhan itu adalah padukuhan Panjatan. Tetapi aku belum tahu isi padukuhan itu. Apakah di pasar kau tidak pernah bertemu dengan orang Panjatan? Mungkin sekali 2 kali pernah. Tetapi aku tidak menyadari bahwa mereka adalah orang Panjatan. Baik. Jika demikian, kita pergi saja ke pasar. Tentu masih belum sepi. Kita akan mencoba mencari keterangan tentang padukuhan ini. Keduanya pun kemudian telah berbelok menyusuri jalan sempit. Mereka tidak langsung pergi ke padukuhan yang belum mereka ketahui apakah isinya. Meskipun sebelumnya mereka jarang sekali berusaha untuk mengetahui isi sebuah padukuhan apabila mereka akan memasukinya, namun justru karena padukuhan itu disebut oleh Ki Repak Rembulung, maka mereka merasa perlu untuk berhati-hati. Ketika keduanya yang berjalan cepat di sepanjang pematang dan lorong-lorong sempit sebelum mereka turun ke jalan yang lebih besar yang menuju ke pasar itu, membuat mereka menjadi haus. Karena itu, maka Paksi pun mengajak Wijang untuk membeli dawet cendol sebagaimana sering dilakukannya.
Ketika keduanya sedang menghirup dawet cendol yang segar itu, penjual dawet itu pun bertanya. Keringat kalian seperti terperas dari tubuh kalian. Dari mana saja kalian berdua? Paksi tersenyum sambil menjawab. Kami takut kalau kami kehabisan dawet cendol. Karena itu, kami berlari-lari sepanjang jalan. Penjual dawet itu tertawa. Sementara Paksi berkata selanjutnya. Kami bangun kesiangan, sementara kami masih harus singgah di Panjatan. Panjatan, orang itu mengerutkan dahinya. Ya. Jawab Paksi. Untuk apa kalian pergi ke Panjatan? Aku mempunyai seorang kawan di Panjatan. Orang itu termangu-mangu sejenak. Di wajahnya membayang kesan yang aneh. Bahkan penjual dawet itu kemudian bertanya. Kau sering pergi ke Panjatan? Ya. Kenapa? Jika kau sering pergi ke Panjatan, kau tentu mengetahui keadaan padukuhan itu. Aku tidak melihat sesuatu yang menarik perhatian di padukuhan itu. Penjual dawet itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata. Aku juga mempunyai seorang kenalan, bahkan masih terhitung kadang meskipun sudah jauh. Paman juga sering pergi ke Panjatan, bertanya Wijang kemudian. Tidak. Jawab orang itu. Baru 2 atau 3 kali sepanjang umurku. Kenapa? Bertanya Wijang kemudian. Penjual dawet itu menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun bertanya. Jadi kalian benar-benar tidak tahu, kenapa Panjatan itu seakan-akan menjadi terpencil. Bukan saja letaknya, tetapi juga hubungan antar sesama. Tidak. Paksilah yang menjawab. Penjual dawet itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Paksi mengulurkan mangkuknya yang telah kosong sambil berkata. Lagi, Paman. Aku harus sekali. Ternyata Wijang pun berbuat demikian pula. Sambil menyerahkan semangkuk dawet kepada keduanya, maka penjual dawet itu pun berkata. Sebenarnya orang-orang Panjatan adalah orang-orang yang ramah. Tetapi di padukuhan itu ada sebuah keluarga yang membuat nama padukuhan itu menjadi buram. Hanya satu keluarga, bertanya Paksi. Mula-mula, tetapi kemudian anak dan cucunya juga mewarisi sikap dan tingkah lakunya, sehingga yang satu keluarga itu telah membuat Panjatan menjadi daerah hitam. Orang-orang Panjatan yang lain tidak berbuat sesuatu? Tidak seorang pun yang berani menegur mereka. Sementara itu, keluarga itu memang tidak pernah mengganggu orang-orang Panjatan sendiri. Paksi dan Wijang mendengarkan cerita penjual dawet itu sambil mengangguk-angguk. Sementara itu penjual dawet itu pun berkata. Terhadap orang yang mereka anggap asing, keluarga itu tidak menyukainya. Jika ada orang yang tidak mereka kenal, mereka segera menemuinya. Jika pertanyaan-pertanyaan mereka tidak dapat dijawab dengan baik dan meyakinkan, maka orang itu akan segera diusir dari padukuhan itu. Jika yang datang itu seorang tamu dari keluarga yang tinggal di padukuhan itu, mereka harus meyakinkan kebenarannya. Apakah orang-orang Panjatan tidak pernah keluar dari padukuhannya, pergi ke pasar misalnya? Ya. Mereka juga pergi ke pasar. Tidak ada masalah bagi mereka. Bahkan keluarga orang yang ditakuti itu pun juga pergi ke pasar. Rasa-rasanya mereka sama sekali tidak mempunyai beban apapun. Namun orang-orang lainlah yang biasanya membuat jarak dengan mereka. Apakah mereka tidak merasa tersinggung? Itulah yang menarik. Mereka tidak merasa tersinggung. Mereka seakan-akan mengerti kenapa orang lain bersikap demikian terhadap mereka. Ketika kemudian mangkuk Paksi dan Wijang telah menjadi kosong, maka penjual dawet itu pun bertanya. Lagi? Paksi menggeliat sambil berkata. Perutku sudah tidak dapat memuat lagi, Paman. Penjual dawet itu pun tertawa. Katanya. Kemarin seseorang membeli dawet 4 mangkuk sekaligus. Oh, bukan main. Sahut Wijang. Penjual dawet itu tertawa. Katanya. Orang itu justru salah seorang di antara keluarga yang ditakuti di Panjatan. Seorang anak muda sebaya dengan Paksi. Paksi mengangguk-angguk. Sementara Wijang pun tertawa. Katanya. Paksi juga dapat menelan dawet 4 mangkuk sekaligus jika kebetulan ia lapar. Paksi pun kemudian tertawa pula. Demikianlah keduanya pun kemudian pergi ke pandai besi di sudut pasar itu.
Ketika mereka menyinggung padukuhan Panjatan, maka seorang di antara pandai besi itu pun telah menceritakan keadaan padukuhan itu sebagaimana ceritera penjual dawet itu. Bahkan kemudian ia pun berkata, "Rumahku juga Panjatan. Tetapi aku jarang-jarang pulang. Siang malam aku berada di sini. Hanya kadang-kadang saja aku pulang. Sebenarnya orang yang dianggap asing pun tidak usah takut. Jika keluarga Sangga Samodra itu tidak menyenangi kehadirannya, ia akan minta orang itu dengan baik-baik pergi. Jika orang itu melawan, baru akan terjadi kekerasan." "Kenapa keluarga Sangga Samodra itu tidak menyenangi kehadiran orang yang dianggap asing?" bertanya Paksi yang sudah terbiasa duduk-duduk di tempat pandai besi itu bekerja. Mereka memang merasa curiga bahwa orang-orang yang dianggap asing itu akan mengganggu keluarga mereka. Paksi mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Beberapa saat Paksi dan Wijang duduk menunggui pandai besi yang dengan kawan-kawannya membuat sebuah kapak kecil pembelah kayu. Namun kemudian keduanya pun minta diri. "Kau tidak memerlukan apa-apa hari ini, Paksi?" bertanya pandai besi itu. "Lain kali saja," jawab Paksi sambil melangkah meninggalkan tempat itu bersama Wijang. Sambil berjalan di antara banyak orang di pasar itu, Wijang pun berdesis. Tentu ada hubungan antara Sangga Samodra itu dengan Ki Repak Rembulung. Paksi mengangguk sambil menjawab, "Ya, aku pun berpendapat begitu." Dengan dukungan orang-orang Panjatan itulah agaknya Repak dan Pupus Rembulung berani bersikap menantang orang-orang dari perguruan yang sudah punya nama itu. "Kau kenal nama pandai besi yang berasal dari Panjatan itu?" bertanya Wijang. "Kenal, kenapa?" "Kita pergi ke Panjatan. Kita akan mencari pandai besi itu," berkata Wijang kemudian. Namun demikian Wijang itu pun berkata selanjutnya, "Tetapi tidak sekarang. Besok atau lusa," sambil melihat-lihat apakah sudah ada isyarat pada batang pohon gayam itu. Paksi mengangguk sambil menjawab, "Ya. Sementara itu, kita masih mempunyai waktu untuk meyakinkan keadaan padukuhan itu." Demikianlah, keduanya pun kemudian segera kembali ke gubuk mereka. Mereka merencanakan untuk pergi ke Panjatan 2 hari lagi. Mereka berharap bahwa sudah ada isyarat tentang pertemuan yang akan diadakan oleh beberapa orang pemimpin perguruan. Namun di hari berikutnya keduanya masih mendapat beberapa keterangan lagi tentang Panjatan. Tidak bertentangan dengan keterangan yang terdahulu. Namun seorang pedagang gula kelapa mengatakan bahwa di hari-hari terakhir nampaknya ada kesibukan khusus dari keluarga yang menyebut Trah Sangga Samodra itu. Trah Sangga Samodra. Jadi Sangga Samodra itu sendiri apa masih ada? Bertanya Paksi. Pedagang gula itu menggeleng. Katanya, sudah lama Sangga Samodra itu meninggal. Yang ada adalah anak, cucu dan cicitnya yang meneruskan kegiatannya. Siapakah yang sekarang menjadi pemimpinnya? Bertanya Paksi pula. Untuk apa kau bertanya tentang pemimpin Trah Sangga Samodra itu? Oh, tidak apa-apa. Jawab Paksi dengan serta-merta. Sekedar didorong oleh perasaan ingin tahu saja. Penjual gula kelapa itu tersenyum. Untunglah bahwa ia tidak menaruh perhatian lebih jauh karena pedagang gula itu segera sibuk dengan pekerjaannya. Paksi dan Wijang yang kemudian meninggalkan pedagang gula itu pun telah duduk di depan penjual nasi tumpang bersama Kinong yang kebetulan sedang beristirahat. Makanlah, berkata Paksi. Kinong memandang Paksi dengan sepasang matanya yang bening. Dengan jujur ia berkata, aku memang belum makan sejak pagi. Tetapi aku sudah mendapat uang beberapa keping. Simpanlah. Bukankah kau sedang menabung? Biarlah aku yang membayar nasi tumpang itu. Kinong memandang Paksi dan Wijang berganti-ganti. Sementara Wijang berkata, jangan malu. Aku juga akan membeli nasi tumpang itu. Aku juga belum makan. Ketiganya pun kemudian telah makan nasi tumpang. Tanpa menghiraukan orang yang berlalu lalang di sekitarnya. Bahkan kemudian dua orang ayah dan anaknya sebesar Kinong juga duduk di sebelah mereka membeli nasi tumpang pula. Kinong terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar suara ibunya yang sudah berdiri di belakangnya. Kinong, sedang apa kau di situ, hi? Kinong berpaling. Anak itu pun kemudian bangkit berdiri sambil memegangi pincuk nasi tumpangnya. Sambil mengunyah anak itu menjawab. Kakang Paksi membelikan nasi tumpang.
Setiap kali kau dibelikan nasi tumpang, dawet, bahkan makanan. Paksilah yang menjawab sambil tersenyum. Ketika Kinong lewat, kebetulan kami sedang makan, Bibi. Terima kasih, Ger. Jawab Ibu Kinong, Bibi tidak makan, bertanya Paksi. Terima kasih, Ger. Terima kasih. Ibu Kinong itu pun kemudian beranjak pergi. Dihampirinya seorang perempuan yang sedang berbelanja. Tetapi dengan muka cemberut perempuan itu berkata, "Aku sudah mengajak pembantuku." Ibu Kinong itu pun bergeser surut. Ia sudah terbiasa mendapat jawaban seperti itu. Namun kemudian dengan berlari-lari kecil Ibu Kinong itu mendekati seorang perempuan lain yang membawa 2 kereneng di kedua tangannya. Berbeda dengan orang yang pertama, maka perempuan itu tersenyum sambil berkata, "Aku kira kau tidak ada di pasar hari ini, Yu. Tanganku sudah pedih membawa kereneng itu. Aku kira Nyi Penny tidak berbelanja hari ini. Aku sedang memperbaiki rumah, Yu. Di rumah yang datang untuk sambatan kira-kira 15 orang atau bahkan lebih." Ibu Kinong itu pun kemudian dengan cekatan memasukkan kedua kereneng itu ke dalam bakul yang diberinya serumbung. Kemudian ia pun melangkah mengikuti perempuan yang sedang belanja itu. Kinong yang masih menghabiskan makanannya itu berkata, "Perempuan itu kalau berbelanja tentu banyak. Aku juga harus membantu ibu nanti. Habiskan dahulu nasimu," berkata Paksi. "Atau kau mau tambah lagi?" Kinong menggeleng. Katanya, "Aku sudah kenyang. Nanti aku tidak dapat bekerja membantu ibu jika aku terlalu banyak makan. Justru kau akan menjadi kuat," berkata Wijang. Tetapi Kinong menjawab, "Aku akan mengantuk." Paksi dan Wijang tertawa. Sementara itu, Kinong telah membuang pincuknya dan berlari membawa keranjang kecilnya mendekati ibunya. "Anak yang rajin," berkata Wijang. "Aku senang kepada anak itu. Pada suatu saat, kau dapat memanggilnya," berkata Paksi. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia pun bergumam. Ada berapa orang Kinong yang tersebar di pasar Pajang. Aku juga pernah melihat perempuan dan kanak-kanak berkeliaran di pasar dengan bakul dan keranjang kecilnya. Bahkan mereka bukan anak seorang pemabuk. Tetapi mereka benar-benar tidak mempunyai cara lain untuk mencari makan. Sementara orang lain berbelanja berlebihan. Paksi mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Ia sadar bahwa hal itu merupakan salah satu ungkapan ketidakpuasan Pangeran Benawa terhadap keadaan yang berkembang semasa pemerintahan Kangjeng Sultan Hadiwijaya. Ayahanda Pangeran Benawa itu sendiri. Setelah membayar harga nasi tumpang, maka mereka berdua pun meninggalkan pasar itu. Dengan kerut di kening, Wijang sempat bertanya, "Kau mempunyai banyak uang?" "Ibuku memberi bekal saat aku berangkat." "Ayahmu?" bertanya Wijang. "Ibu sudah memberi bekal. Tentu ayah tidak merasa perlu memberiku lagi." Wijang mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Hari itu pun kemudian telah dihabiskan oleh kedua orang itu untuk berlatih. Wijanglah yang memperingatkan Paksi bahwa pada suatu saat mereka akan terpaksa membenturkan kemampuan mereka dengan orang-orang yang berkeliaran mencari cincin itu. Di keesokan harinya, seperti yang direncanakan, mereka berdua akan pergi ke Panjatan mencari seseorang yang bernama Lebak. Meskipun sebenarnya mereka mengetahui bahwa Lebak, seorang pandai besi, jarang-jarang pulang. Pagi-pagi mereka telah bersiap-siap. Mereka menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum mereka berangkat, sebagaimana jika mereka pergi ke pasar. Legen pun telah mereka tuang ke dalam kuali. Kayu yang kering sudah disimpan di dalam gubuk. Tidak ada jemuran di luar dan pintu gubuknya pun ditutup rapat-rapat. Ketika matahari mulai memanjat langit, maka keduanya pun telah berangkat langsung menuju ke Panjatan. Ketika mereka memasuki jalan menuju ke padukuhan itu, maka mereka harus mulai mengamati apakah sudah ada isyarat yang terpahat pada batang pohon gayam yang tumbuh di pinggir jalan. Tetapi keduanya harus berhati-hati. Keduanya harus menghindari kecurigaan orang sejauh dapat mereka lakukan. Karena itu, maka ketika mereka sudah berada di jalan menuju ke Panjatan, mereka tidak langsung menilik setiap pohon gayam. Tetapi mereka mencoba melihat sambil berjalan perlahan-lahan. Baru setelah mereka melihat sesuatu yang menarik pada sebatang pohon gayam, maka mereka pun melangkah menepi.
Tidak ada orang yang melihat kita di sini, desis Wijang. Tetapi keduanya tidak semata-mata melihat goresan yang ada di batang pohon gayam itu. Keduanya sambil berpura-pura berteduh, mencoba untuk dapat memahami isyarat yang dipahatkan pada pohon gayam itu. Sebagaimana yang mereka duga, goresan-goresan pada batang pohon gayam itu benar-benar isyarat. Wijang dan Paksi sempat membaca tulisan itu. Mereka melihat pahatan sebuah lengkungan. Di bawahnya dipahatkan angka 1. Kemudian di bawah lagi terdapat tulisan lewat tengah malam. Selain itu, mereka tidak menemukan isyarat lain. Paksi dan Wijang yang kemudian meneruskan langkah mereka pun telah membicarakan isyarat itu. Mereka sepakat bahwa isyarat itu menyatakan bahwa pertemuan akan diselenggarakan pada saat bulan tanggal 1 lewat tengah malam. Tetapi di mana? Bertanya Paksi. Kita lihat, apakah ada isyarat lain pada batang pohon gayam berikutnya. Paksi mengangguk-angguk. Namun ternyata mereka tidak menemukan petunjuk yang lain. Pada sebatang pohon gayam yang lain justru hanya terpahat sebuah lengkungan dengan tulisan angka 1. Di pohon yang lain terdapat tulisan lewat tengah malam. Jika demikian, pertemuan itu akan diselenggarakan di tempat itu juga, desis Wijang. Di lapangan rumput itu? Ya. Paksi mengangguk-angguk. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Mereka masih berjalan menuju ke panjatan yang semakin lama menjadi semakin dekat. Bagaimanapun juga kedua orang itu menjadi berdebar-debar ketika mereka memasuki padukuhan. Meskipun demikian, keduanya berusaha untuk menunjukkan sikap yang wajar. Sebenarnya lah bahwa padukuhan panjatan tidak ada bedanya dengan padukuhan-padukuhan yang lain. Kesibukan menjelang siang juga tidak ada bedanya dengan kesibukan di padukuhan lain. Dari kejauhan terdengar suara orang menumbuk padi. Sementara itu, seorang ibu muda sedang menyuapi anaknya tanpa menghiraukan anaknya itu menangis meronta-ronta. Nasi cair yang dicampur dengan gula kelapa disuapkannya di mulut yang kecil itu. Wijang dan Paksi tertegun sejenak melihat ibu muda yang duduk di tangga regol halaman rumahnya tanpa memperhatikan orang yang lewat sambil menyuapi anaknya itu. Bukan saja anaknya yang menangis meronta-ronta yang berkeringat. Tetapi ibu muda itu pun berkeringat pula. Paksi dan Wijang membatalkan niatnya untuk bertanya, di manakah letak rumah Lebak. Ibu muda itu nampak demikian sibuknya, sehingga ia tidak lagi menghiraukan apapun juga. Beberapa langkah kemudian, Paksi dan Wijang berjalan melewati sebuah gardu. Terdengar lenguh lembu dari halaman sebelah. Sedangkan dari halaman yang lain terdengar kokok bekisar yang melengking tinggi. Paksi dan Wijang tertegun ketika mereka melihat seorang laki-laki yang berdiri di regol halaman rumahnya justru turun ke jalan. Ia memberi isyarat dengan tangannya, agar Paksi dan Wijang itu berhenti. "Siapakah kalian, anak-anak muda?" bertanya orang itu. "Namaku Wijang, Kisanak. Sedangkan adikku ini namanya Paksi." "Untuk apa kalian memasuki padukuhan ini?" bertanya laki-laki itu. "Kami mencari seorang sahabat kami, Kisanak." "Namanya siapa?" bertanya laki-laki itu. "Lebak," jawab Wijang. Laki-laki itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab. "Lebak jarang sekali pulang. Ia bekerja di pasar turi, pada seorang pandai besi." "Apakah hari ini ia tidak ada di rumah?" bertanya Wijang pula. "Tidak. Aku tidak melihat. Pergi sajalah ke pasar turi. Kau akan bertemu dengan Lebak." "Aku akan menunggu di rumahnya, Kisanak," jawab Wijang. Laki-laki itu menggeleng. Katanya, "Pergilah ke pasar turi." "Baiklah. Tetapi aku akan menemui keluarganya lebih dahulu. Aku akan memberikan beberapa pesan kepada keluarganya." Laki-laki itu mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia berkata, "Sudahlah, ia tidak akan segera pulang. Mungkin 2-3 pekan lagi. Pergilah." Wijang dan Paksi menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang dari Trah Sangga Samodra. Karena itu, jika mereka tidak ingin berselisih, maka mereka harus meninggalkan padukuhan itu. "Baik, Kisanak," jawab Wijang. "Kami akan pergi." Namun tiba-tiba saja dari pintu regol itu keluar seorang perempuan. Wijang dan Paksi tidak segera mengenali perempuan itu.
Seorang perempuan yang mengenakan kain lurik hijau dan baju lurik hijau pupus pula. Meskipun perempuan itu sudah tidak muda lagi, tetapi bekas-bekas kecantikannya masih melekat di wajahnya yang bersih. Namun Wijang dan Paksi terkejut ketika mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan pupus Rembulung. Meskipun demikian, Paksi dan Wijang mampu menyembunyikan kesan itu. Bahkan keduanya pun sempat mengangguk hormat kepada perempuan yang sama sekali tidak menunjukkan kesan kegarangannya sebagaimana ketika ia mengenakan pakaian khususnya bersama Repak Rembulung di hadapan beberapa orang murid dari perguruan yang sudah mempunyai nama. Bahkan dengan ramah pupus Rembulung itu bertanya, "Siapakah yang kalian cari, anak muda?" "Kami mencari sahabat kami yang bernama Lebak, Bibi," jawab Wijang. Oh, lalu ia pun bertanya kepada laki-laki yang sudah lebih dahulu turun ke jalan. "Apakah kau tahu rumah Lebak?" "Lebak tidak ada di rumah, Bibi." "Dari mana kau tahu?" bertanya pupus Rembulung itu. "Lebak berada di Pasar Turi. Ia bekerja sebagai pandai besi di sana." "Oh, jika demikian, sebaiknya kalian pergi saja ke Pasar Turi. Kalian akan dapat menemuinya di sana, Nger." "Baik, Bibi," jawab Wijang sambil mengangguk hormat. Demikianlah keduanya pun meninggalkan padukuhan Panjatan dengan kesan yang aneh. Demikian keduanya keluar dari regol padukuhan, maka Wijang itu pun berkata, "Ternyata pupus Rembulung itu mempunyai kepribadian rangkap. Ia seorang perempuan yang garang jika sepasang pedang tergantung di pinggangnya. Tetapi ia seorang perempuan yang ramah jika ia mengenakan baju dan kain lurik berwarna hijau muda. Ya, seperti cerita Paman Pananggungan. Di rumah, Repak Rembulung adalah seorang ayah yang bijak, sementara pupus Rembulung adalah seorang ibu yang lembut." Wijang menarik nafas dalam-dalam. Namun Paksi pun berkata, "Tetapi bukan hanya mereka berdua." "Siapa lagi?" bertanya Wijang. "Di istana ia seorang pangeran yang berwibawa, tetapi di pasar ia duduk sambil memegang pincuk nasi tumpang." Wijang tertawa. Namun ia pun berkata, "Masih banyak contohnya. Kau ingin tahu?" Tetapi Paksi menggeleng. Katanya, "Tidak." Keduanya pun tertawa. Namun keduanya pun segera menghentikan tawa mereka ketika mereka melihat dua orang yang berjalan ke arah yang berlawanan. Meskipun kedua orang itu berpakaian seperti petani kebanyakan, namun Paksi dan Wijang harus berhati-hati, justru karena mereka berada di jalur keluarga Sangga Samodra. Seandainya keduanya bukan terah Sangga Samodra, dapat saja terjadi, keduanya adalah murid dari perguruan yang terlibat dalam pertemuan yang bakal datang. Tetapi karena kedua orang itu nampaknya berjalan dengan mantap menuju ke padukuhan Panjatan, maka Paksi dan Wijang menduga bahwa keduanya tentu orang Panjatan. Terah atau bukan terah Sangga Samodra. Ketika mereka berpapasan, maka kedua orang itu memandang Wijang dan Paksi dengan tajamnya. Namun kedua orang itu tidak menegur mereka. Wijang dan Paksi menarik nafas panjang. Keduanya berjalan terus tanpa menoleh sama sekali. Ketika keduanya kemudian berjalan semakin jauh, maka Wijang pun berkata, "Nah, kita sudah tahu kapan mereka akan bertemu. Kita pun harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menonton pertemuan itu. Yang akan bertemu bukan sekedar para murid dari perguruan-perguruan itu, tetapi justru para pemimpinnya. Tentu termasuk Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Pertemuan itu akan berlangsung beberapa hari lagi." Desis Paksi. "Mereka justru memilih malam yang paling gelap. Tentu bukannya tanpa maksud," sahut Wijang. "Apakah mereka akan bersikap jujur?" "Seandainya mereka tidak berniat jujur, namun mereka harus memperhitungkan banyak kemungkinan." Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Kita akan melihat apa yang akan terjadi." Dengan demikian, maka Paksi dan Wijang itu benar-benar telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pertemuan yang mereka anggap penting itu. Mereka harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang paling buruk. "Kita harus mengenal medan dengan sebaik-baiknya," berkata Wijang. "Maksudmu?" bertanya Paksi. "Mungkin kita harus menghindar dari kemungkinan yang paling buruk, jika mereka mengetahui kehadiran kita. Kita harus tahu kemana kita akan pergi. Kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang berilmu tinggi." Paksi mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia pun berkata, "Jika pertemuan itu dilakukan di tempat lain,
Kita akan kehilangan jejak. Jawab Wijang. Tetapi tidak ada isyarat lain yang menunjukkan tempat pertemuan itu. Paksi mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bergumam. Kita akan memanfaatkan waktu menjelang pertemuan itu untuk mengenali medan sebaik-baiknya sebagaimana kau katakan. Wijang mengangguk-angguk. Sementara itu langkah mereka tanpa persepakatan justru telah berbelok menuju ke pasar. Keduanya saling berpandangan sejenak. Kemudian keduanya pun tertawa. Kita pergi ke pasar, bertanya Paksi. Kau yang berbelok lebih dahulu ke kanan. Sahut Wijang. Sebenarnya aku akan berbelok ke kiri. Keduanya masih tertawa, sementara langkah mereka menjadi semakin cepat. Tanpa berjanji pula keduanya telah pergi ke sudut pasar, tempat beberapa orang pandai besi membuka tempat kerja mereka. Keduanya pun kemudian telah menemui Lebak yang sedang mengayunkan alat pemukulnya untuk menempa sebatang besi panjang. Agaknya Lebak dan seorang kawannya sedang membuat sebuah parang pemotong kayu. Ketika Lebak kemudian beristirahat, maka Paksi pun berkata, "Aku baru saja pergi ke Panjatan." "Untuk apa?" bertanya Lebak. "Ceritamu menarik," jawab Paksi. "Karena itu, aku ingin membuktikannya." "Apa yang kau temui di sana?" "Aku memang diminta meninggalkan Panjatan. Alasanku untuk mencarimu tidak dapat diterima karena kau tidak ada di rumah. Aku tidak tahu siapa yang telah mengusirku. Tetapi di rumah orang itu tinggal pula seorang perempuan cantik meskipun umurnya sudah tidak dapat disebut muda lagi. Saat itu ia mengenakan kain dan baju lurik hijau muda." "Perempuan cantik itu," desis Lebak. "Ya. Siapakah perempuan itu?" Lebak menggeleng. Katanya, "Aku tidak mengenalnya. Ia jarang berada di Panjatan. Hanya sekali-sekali saja. Apalagi aku sendiri jarang sekali ada di rumah. Nah, aku hanya memberitahukan hal ini kepadamu agar jika pada suatu saat kau pulang, kau mengaku mengenal kami berdua." Lebak mengangguk kecil. Tetapi ia pun bergeremang. "Untuk apa sebenarnya kau datang ke Panjatan? Jika kau manjakan sifat ingin tahumu, maka kau akan dapat mengalami kesulitan." Paksi tertawa. Sementara Wijang berkata, "Kami tidak akan mengulanginya." Namun dalam pada itu, Wijang itu pun tiba-tiba saja memutar tubuhnya dan menyembunyikan wajahnya di sela-sela kedua lututnya. Semula Paksi tidak menghiraukannya. Ia mengira bahwa Wijang sekedar bergurau atau menyembunyikan tawanya. Namun ternyata Wijang itu pun berkata, "Marilah, Paksi. Kita tinggalkan tempat ini." "Kenapa?" bertanya Paksi. Pun segera melangkah menuruni tangga. "Lebak. Kami minta diri," berkata Wijang singkat. "Besok kami akan datang lagi." Lebak mengangguk kecil sambil menjawab, "Datanglah besok. Aku besok akan membuat sebuah pedang. Bukan sekedar parang pembelah kayu." Wijang pun kemudian telah menarik Paksi meninggalkan Lebak. "Ada apa?" bertanya Paksi kemudian. Wijang berjalan semakin cepat. Kemudian ia pun berkata kepada Paksi, "Kau lihat laki-laki berbaju lurik hitam dengan berikat kepala wulung itu?" Paksi memperhatikan orang itu. Tetapi orang itu membelakanginya, sehingga Paksi tidak melihat wajahnya. "Kau tentu belum mengenal orang itu. Tetapi tolong, sejauh dapat kau kenali wujudnya atau kepentingannya datang ke pasar ini. Tetapi ingat, jangan sampai orang itu menyadari bahwa kau memperhatikannya." "Siapakah orang itu?" "Kau akan mengetahuinya, atau jika tidak, nanti aku akan memberitahukanmu. Aku akan berada di luar pasar. Nampaknya aku harus menempatkan diri sebaik-baiknya." Paksi mengerutkan dahinya. Tentu ada sesuatu yang dianggap sangat penting oleh Wijang. Arena itu, maka ia tidak bertanya lebih jauh. Diusahakannya mendekati orang yang berbaju lurik hitam dan berikat kepala wulung. Dengan kemampuannya, Paksi berusaha untuk dapat mengetahui tentang orang itu sebanyak-banyaknya. Namun Paksi pun juga memperhitungkan seandainya orang itu juga berilmu tinggi. Namun Paksi pun kemudian melihat orang itu berhenti di depan penjual dawet. Sambil duduk ia telah memesan semangkuk dawet cendol. Namun sejenak kemudian orang lain pun telah mendekat dan duduk pula di sebelahnya. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berjalan saja di depan penjual dawet itu. "Hi, Ger.
Kau tidak haus? Paksi sudah mengira bahwa penjual dawet itu akan menyapanya. Karena itu, maka tanpa menghiraukan kedua orang itu, Paksi telah duduk justru di sebelah penjual dawet itu. Kau sendiri? Di mana kakakmu? Bertanya penjual dawet itu. Esok akan membuat sebuah pedang. Bukan sekedar parang pembelah kayu. Kakak sedang sibuk, Paman. Tolong dawetnya semangkuk saja, minta Paksi. Sekilas ia memandang kedua orang yang duduk di depan penjual dawet itu. Agaknya keduanya memang sudah saling mengenal. Bahkan kemudian keduanya terlibat dalam sebuah pembicaraan. Aku sudah menerima undangan itu, berkata seorang di antara mereka. Menarik sekali. Tamu-tamunya tentu orang-orang terhormat, jawab yang lain. Ya. Justru para demang. Mungkin ada 1-2 orang bekel yang akan ikut bersama demangnya menghadiri perhelatan itu. Kita akan mengajak anak-anak kita. Tetapi mereka tentu orang-orang kaya. Kita tidak akan mampu menyaingi mereka. Paksi sama sekali tidak menghiraukan itu. Bahkan penjual dawet itulah yang bertanya. Di mana akan ada perhelatan yang nampaknya besar-besaran itu, Kisanak? Salah seorang di antara mereka tersenyum sambil menjawab. Ki Lurah Pancaniti. Seorang lurah prajurit yang kaya raya. Tetapi agaknya penjual dawet itu belum mengenal Lurah Pancaniti. Meskipun dahinya nampak berkerut, tetapi ia tidak bertanya lagi. Sementara itu seorang di antara keduanya bertanya. Kau akan kemana sekarang? Pulang. Anakku sudah menunggu. Kau? Aku juga akan pulang. Aku harus mempersiapkan sumbangan yang pantas. Jangan memaksakan diri. Jika kau memang tidak punya uang, apa boleh buat? Penjual dawet itu tertawa. Katanya. Hal seperti itu memang banyak terjadi. Untuk menjaga harga diri seseorang kadang-kadang harus mencari pinjaman kemana-mana sekedar untuk memberikan sumbangan. Apalagi jika yang mengadakan perhelatan seorang yang berpengaruh. Kedua orang yang sedang membeli dawet itu tersenyum. Seorang di antara mereka kemudian berkata, Marilah. Aku akan pulang. Jika sempat suruh anakmu bermain ke rumahku. Baiklah. Aku juga akan segera pulang. Orang yang pertama itu pun segera membayar harga dawet sambil berkata. Kebetulan ada uang. Aku bayar dawetmu. Kawannya tertawa. Katanya. Terima kasih. Namun tiba-tiba saja Paksi berkata. Untukku sekalian, Paman. Orang itu memandang Paksi sejenak. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata. Baiklah, anak muda. Tetapi sekali ini saja. Terima kasih, desis Paksi. Orang itu pun tertawa. Namun kemudian ia pun melangkah pergi meninggalkan kawannya yang masih duduk di tempatnya. Namun ia pun kemudian bangkit pula sambil berkata. Kawanku itu tentu baru saja menjual hasil panennya yang melimpah di musim ini, sehingga ia mempunyai uang berlebihan. Paksi pun menyahut. Paman itu nampaknya murah hati. Kadang-kadang, jawab kawannya itu. Tetapi jika ia kehabisan uang, maka ia pun tidak segan-segan datang untuk meminjam uang, tetapi tidak akan dikembalikan. Paksi tertawa. Penjual dawet itu pun tertawa pula. Demikianlah, maka orang itu pun telah minta diri pula. Kepada Paksi, ia justru bertanya. Kau sering datang kemari, anak muda? Iya, Paman, jawab Paksi. Hampir tiap hari. Orang itu tersenyum. Katanya. Sebaiknya kau pergunakan waktumu dengan baik. Mumpung kau masih muda. Jangan banyak kau buang tanpa arti. Atau kau mempunyai kegiatan dagang di pasar ini sehingga kau setiap hari harus datang kemari? Tidak, Paman, jawab Paksi. Nah, jika demikian, manfaatkan masa mudamu sebaik-baiknya. Meskipun semua kebutuhanmu dicukupi oleh orang tuamu, tetapi pada suatu ketika kau harus berdiri sendiri. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Baik, Paman. Hanya sekedar pesan, anak muda. Jika tidak sesuai dengan perasaanmu, lupakan saja. Tetapi menurut pendapatku, anak-anak muda lebih baik mempergunakan waktunya bagi kegiatan yang berarti. Terima kasih atas peringatan ini, Paman.
Orang itu mengangguk kecil. Namun kemudian ia pun melangkah meninggalkan penjual dawet dan Paksi yang termangu-mangu. Sepeninggal orang itu, maka Paksi pun telah berdiri pula sambil berkata, "Aku akan pulang." Penjual dawet itu tertawa. Katanya, "Apakah benar kau sia-siakan hari-harimu, anak muda?" Paksi mengangguk sambil menjawab, "Sebagian memang, tetapi sebagian tidak." Penjual dawet itu tertawa berkepanjangan. Paksi pun akhirnya tertawa pula. Namun kemudian ia pun melangkah pergi meninggalkan penjual dawet itu. Sejenak kemudian, maka Paksi pun telah keluar dari pintu gerbang pasar. Ia harus segera memberitahukan kepada Wijang, karena Paksi mengetahui pembicaraan kedua orang itu tentu merupakan pembicaraan sandi. Mungkin Wijang akan dapat mengurai maksud dari pembicaraan itu, sehingga Wijang dapat mengambil kesimpulannya. Tetapi Paksi tidak tahu di mana Wijang menunggunya. Karena itu, maka Paksi pun kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan pasar itu. Ia berharap bahwa Wijang melihatnya dan menemuinya sambil berjalan pulang. Sebenarnya, setelah beberapa puluh patok dari pasar, ia melihat Wijang duduk di bawah sebatang pohon lamtaro yang tumbuh di atas tanggul parit di pinggir jalan. "Kenapa kau menunggu aku di sini? Jadi aku harus menunggu di mana? Jika orang itu lewat jalan ini?" "Dari kejauhan aku sudah melihatnya. Aku dapat menghindarinya dengan meniti pematang itu." Paksi mengangguk-angguk. Sementara Wijang pun segera bangkit dan berjalan di sebelah Paksi. Sambil berjalan Paksi pun telah bercerita tentang kedua orang yang sedang membeli dawet cendol. Seorang di antaranya adalah orang yang berbaju lurik hitam dan mengenakan ikat kepala ulung itu. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi mereka juga sudah tahu bahwa para pemimpin perguruan itu akan mengadakan pertemuan di tempat itu. Apakah mereka sedang membicarakan hal itu?" "Agaknya memang demikian." Paksi mengangguk-angguk. Dengan sedikit merenung, maka Paksi pun menemukan hubungan antara pembicaraan kedua orang itu dengan rencana pertemuan para pemimpin perguruan sebagaimana mereka ketahui pula dari isyarat yang terpahat pada batang gayam yang tumbuh di pinggir jalan menuju ke Panjatan. "Tetapi siapakah mereka itu? Apakah kau mengenal mereka dan mereka mengenalmu?" Wijang mengangguk. Katanya, "Mereka adalah para petugas sandi dari Pajang. Yang berbaju hitam dengan ikat kepala wulung itu adalah seorang rangga. Namanya Rangga Suraniti. Ia adalah seorang rangga yang berilmu tinggi. Bahkan melampaui sesamanya. Ia termasuk salah seorang kepercayaan para pemimpin prajurit dari Pajang." "Yang seorang lagi?" bertanya Paksi. "Aku tidak melihat orang itu," jawab Wijang. "Bagaimana aku dapat mengenalinya? Jika saja kau mempunyai ilmu yang dapat memantulkan bayangan yang pernah kau tangkap lewat penglihatanmu, aku tentu akan dapat menyebutnya." Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, "Aku akan mempelajari ilmu itu. Pangeran Benawa tentu menguasainya. Aku akan mohon untuk diajarinya." "Kau kira ia memiliki ilmu itu?" "Ia pun tidak memilikinya. Aku pernah bertanya kepadanya." Paksi mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, "Seandainya Pangeran Benawa mempunyainya, ia tentu tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu." Wijang pun tertawa pula. Katanya, "Kau memang keras kepala." Keduanya pun melangkah terus memanjat kaki Gunung Merapi. Di langit yang bersih nampak asap putih mengepul tinggi, menyatu dengan selembar awan tipis yang mengalir lambat. "Nah," berkata Wijang selanjutnya, "kita akan melanjutkan rencana kita untuk mengenali medan sebaik-baiknya. Sekarang saja. Kita akan mengulanginya malam nanti. Mungkin besok siang dan besok malam lagi." Paksi mengangguk kecil. Namun ia tidak membantah. Keduanya pun kemudian telah pergi ke lapangan rumput yang agaknya akan dipergunakan sebagai tempat untuk sebuah pertemuan yang penting. Pertemuan dari para pemimpin perguruan yang bersama-sama ingin memiliki sebuah cincin yang mereka percaya dapat mempengaruhi perjalanan hidup mereka, atau keturunan mereka. Namun mereka sadar bahwa mereka harus berhati-hati. Apalagi di siang hari. Mereka harus memperhitungkan kemungkinan bahwa ada di antara orang-orang perguruan yang berkeliaran di tempat itu pula. Bersambung ke bab 17.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.